Pasti ada teman atau keluarga kalian yang sering main game kan? Iya, tentu hampir semua orang pernah memainkan game, tapi sebenarnya gimana cara game itu berfungsi? Karena game itu sangat merepotkan, kami akan membagi video ini menjadi beberapa bagian. Dan di bagian ini kami akan membahas tentang koordinat. Koordinat? Apa itu? Angka-angka yang ada di peta ya? Iya, koordinat itu adalah sebuah set angka yang menyatakan tempat yang absolut dan akurat. Di peta dan di grafik biasanya ada 2-3 angka yang memberitahu titik tersebut, tergantung dimensi yang sedang dipakai. Oh, yang itu. Terus di game kenapa pakai koordinat? Ya, kalau di game itu koordinatnya dipakai untuk menyimpan informasi letak benda. Jadi kalau misalnya lagi jalan-jalan di gamenya, sebenarnya koordinatnya berubah sedikit demi sedikit, jadi kelihatan kayak jalan. Oh, kayak gitu. Nah, udah ngerti kan koordinat itu apa, tapi tahu nggak kalau game itu cara nyimpen dan merubah koordinatnya gimana? Kalau itu sih aku tahu. Jadi, komputer itu memakai matriks untuk menyimpan koordinatnya. Dan saat koordinatnya berubah, yang dilakukan oleh komputer adalah melakukan operasi matriks terhadap koordinat tersebut. Coba contohin deh. Nih ya, lihat ya. Jadi contoh koordinatnya 25, 60 dan ingin jalan 10 unit ke kanan. Berarti di matriksnya ditulis dengan 25, 0, 0, 60 ditambah 10, 0, 0, 0 dan hasilnya 35, 0, 0, 60. Bisa dilihat bahwa di sini menggunakan operasi matriks. Oh, begitu ya. Kalau di game, matriks berguna buat apa lagi? Bisa untuk merubah skala suatu benda juga kok. Misalnya ada benda segitiga dan salah satu titiknya 3001. Segitiganya ingin diperbesar 2 kali ke atas dan titik tersebut adalah titik atasnya. Jadinya matriks tersebut bisa dikalikan dengan 1002 dan hasil akhirnya menjadi 3002 titik atasnya. Oh, ternyata matriks itu bermanfaat juga ya. Iya dong. Keren kan matriks itu? Gin, lu ngerti nggak? Ayo lompat kiri. Ngerti nggak? Lompat kiri. Lu malah main. Maaf, abisnya seru banget ini jadi gue mulai videonya nih. Maaf ya. Parah. Kriptografi. Misalkan kita hendak mengirimkan suatu pesan rahasia kepada teman kita yang berisi kata bom. Kemudian dengan menggunakan tabel sandi huruf tersebut, kita ubah kata bom ini menjadi susunan bilangan menjadi 2, 15, 13, 2. Disebut sebagai kode asli. Sebelum dikirim, kode asli ini harus kita ubah terlebih dahulu agar tidak mudah untuk dipecahkan atau diketahui oleh orang lain. Prosesnya adalah dengan cara mengubahnya terlebih dahulu menjadi sebuah matriks yang berurut 2 kali 2 dengan urutan 2, 15, 13, dan 2 berdasarkan kode asli. Disebut sebagai matriks kode asli. Akan tetapi, matriks kode asli ini masih terlalu mudah untuk dipecahkan oleh orang lain. Oleh karena itu, kita akan membuatnya lebih rumit dengan cara mengalihkannya dengan suatu matriks yang hanya diketahui oleh kita, si pengirim, dengan teman kita, si penerima. Matriks tersebut adalah matriks encoder yang akan diubah menjadi suatu matriks yang lebih rumit, di mana hanya bisa diketahui oleh kita, si pengirim, dan teman kita, si penerima. Cara mengalihkan kedua matriks tersebut adalah dengan cara kalikan baris pertama pada matriks encoder dengan kolom pertama pada matriks kode asli sama dengan 28. Kemudian kalikan baris pertama pada matriks encoder dengan kolom kedua pada matriks kode asli, diperoleh 19. Berikutnya kalikan baris kedua pada matriks encoder dengan kolom pertama pada matriks kode asli, diperoleh 41. Selanjutnya kalikan baris kedua pada matriks encoder dengan kolom kedua pada matriks kode asli, diperoleh 21. Hasil perkalian antara matriks encoder dengan matriks kode asli ini adalah matriks kode terkirim. Matriks inilah nanti yang akan kita ubah menjadi susunan bilangan baru yang lebih rumit, yakni
28, 19, 41, 21. Susunan bilangan inilah yang nanti akan kita kirim kepada teman kita. Oleh teman kita, susunan bilangan ini nanti diubah menjadi suatu matriks, yaitu matriks kode yang diterima, kemudian dikalikan dengan matriks yang disebut dengan decoder. Matriks decoder diperoleh dengan cara mencari inverse dari matriks encoder. Satu per determinan dari matriks tersebut dikali dengan adjoint dari matriks tersebut. Determinan diperoleh 1 kali 3 dikurangi 2 kali 1 sama dengan 1 per 1 dikalikan dengan matriks adjoint, hasilnya ya matriks adjoint. Kemudian seperti biasa, kalikan matriks decoder dengan matriks kode yang diterima. Hasil perkalian antara matriks decoder dengan matriks kode yang diterima adalah matriks kode asli. Dari matriks tersebut, selanjutnya teman kita akan mengubahnya menjadi urutan bilangan, yakni 2, 15, 13, dan 2. Inilah kode asli yang nantinya akan diterjemahkan menjadi susunan huruf berdasarkan tabel sandi huruf. Diperoleh P, O, M, dan B. Maka pesan rahasia kita pun selamat sampai tujuan tanpa diketahui dan dipecahkan oleh orang lain. Nomor 3. Coba berikan contoh yang lain selain yang disajikan di atas mengenai matriks yang dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, misalnya kita sedang nonton di gedung film. Ini layarnya, ya. Di sini ada bangku-bangku, ya kan? Nah, bangku-bangku ini disusun atau ditata dalam bentuk matriks, ya. Nah, ini ada baris, ada kolom, ini baris ya. Nah, ini baris dan kolom. Nah, biasanya kolom itu dinyatakan dalam huruf ya, alfabet A, B, C, D, E, F, G. Sedangkan barisnya ya dinyatakan dalam angka 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Jadi di sini adalah A1, di sini B1, di sini C1, di sini D1. Nah, ini adalah baris ya. Kamu duduk di mana? Baris 1, kolom ke-1, seperti itu. Ya, atau ini barisnya adalah 1, kolomnya kolom A. Ini baris 2, kolomnya B ya, seperti itu. Atau selain di gedung film, di kehidupan sehari-hari adalah sistem periodik. Nah, ini tabel periodik. Ini dinyatakan dalam baris dan kolom juga. Ini baris ini adalah periode, ya. Ada periode. Nah, di sini ada gini. Nah, ini golongan itu kolom, golongan 1, golongan 2, golongan 3 ya. Ini ada golongan 3A ya. Ini 4A. Ini apa? Merupakan matriks juga sebenarnya ya. Jadi ini adalah golongan 1, golongan ini kolom, ini periode 1 dan seterusnya. Jadi banyak sekali hal-hal yang akan lebih mudah kalau kita menyusunnya dalam bentuk matriks, apalagi hal-hal yang kompleks ya, seperti ini kedua contoh ini. Contoh yang lain banyak ya. Jadi seperti jadwal kereta api misalnya. Di sini ada kereta 1, kereta 2, kereta 3. Di situ akan ada waktunya ya. Di sini jam 8 yang berangkat. Kereta apa, jam berapa, berangkatnya kemana. Nah, itu dinyatakan dalam bentuk matriks juga. Baik, ini adalah beberapa contoh untuk matrik dalam kehidupan sehari-hari.